Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa dahsyat. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa saudara, kedatangan Tuhan atau masa rapture itu, masa pengangkatan saudara, atau kedatangan Tuhan kali yang kedua akan dimulai dulu. Yang pertama dengan tahap pertama yang disebut dengan pengangkatan. Baru setelah itu saudara, Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya akan turun dari sorga, dari awan-awan, dan menjejakkan kakinya di atas bukit Zaitun. Dan di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang keempat, bahwa dia akan turun bersama orang kudusnya dan menjejakkan kakinya di atas bukit Zaitun. Dan dia akan memerangi semua orang-orang yang menentang dan melawan kepada kebenaran, dan menghancurkan mereka dan mengikat iblis selama 1000 tahun. Dan setelah itu saudara, Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Itu belum di sorga, masih di bumi. Dan nanti kita akan hidup di dalam tubuh kemuliaan selama 1000 tahun itu saudara. Ya, kita yang sudah diubahkan, dan mereka yang mati dalam Kristus dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai dari ayat 13-nya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah mereka akan mendahului kita yang masih hidup. Dan mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati, kubur-kubur mereka akan terbuka, dan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita yang hidup diubah dengan sekejap mata. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 15, mulai dari ayat 51 dan selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa kita dalam sekejap akan diubah. Dan dalam 1 Tesalonika pasal 4, mulai dari ayat 13, dikatakan kita juga akan diangkat bersama-sama. Jadi ini yang disebut dengan rapture. Nah saudara, target saya dan saudara, target gereja kita harus ikut rapture saudara. Kita harus ikut terangkat. Kita harus menjadi orang yang diubah untuk bertemu Tuhan di udara. Orang yang akan ikut dalam pertemuan di udara itu, dalam kedatangan Tuhan kali yang kedua di tahap yang pertama. Nah saudara, untuk menjadi orang yang ikut dalam pertemuan yang di udara itu, ini yang menjadi perhatian kita hari-hari ini. Ini yang harus menjadi fokus kita. Bagaimana agar saya dan saudara menjadi orang-orang yang ikut bersama dalam pertemuan di udara itu. Wow, kesana kita nggak naik pesawat, tapi kesana kita akan diubah dengan sekejap. Kita diangkat bersama-sama. Dan ada beberapa contoh di Alkitab saudara. Elia, dia tidak mengalami kematian. Dalam kitab Raja-Raja jelas saudara, ketika dia sudah menyeberangi sungai Yordan bersama dengan Elisa, lalu akhirnya Tuhan menjemput dia dengan kereta kuda. Dan tiba-tiba Elia hilang. Dan pakaiannya semua lepas. Jubahnya lepas, lalu diambil oleh Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagi keturunan ketujuh dalam kitab Kejadian saudara, yaitu Henok. Dia terangkat hidup-hidup kata Alkitab dan tidak mengalami kematian. Haleluya, ini luar biasa. Dan akan ada lagi yang terakhir yang tidak mengalami kematian. Menurut 1 Tesalonika pasal yang keempat, sudah dikatakan bahwa kita semua tidak akan mengalami kematian yang hidup pada waktu kedatangan Tuhan. Mereka yang sudah sungguh-sungguh siap diubah, bertemu Tuhan di udara. Saudara, tidak mengalami kematian secara fisik, jasmani. Dan kita akan segera dikenakan tubuh kemuliaan seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Jadi tubuh fana ini akan ditanggalkan dari hidup kita, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kapan sih Tuhan ini datang? Ya, ini saya akan bahas dulu sedikit saudaraku yang kasih oleh Tuhan, supaya jelas, supaya kita tidak lagi
menyalahgunakan waktu yang ada ini. Tetapi waktu yang ada ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena memang waktu kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Haleluya. Nah, saudara, mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ya, Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ya, dan saya akan dibantu baca sampai ayat yang ke-36 sekali lagi. Ya, silakan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Jadi kedatangan Tuhan digambarkan seperti pohon ara. Dalamnya, ya, terus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, Ya, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, ya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. iya. Jadi ada siksaan. Kalau dikatakan di ayat, masih di ayat yang sama, saudaraku, akan ada siksaan yang belum pernah terjadi. Ya, sejak dunia diciptakan, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu akan terjadi nanti, saudara. Ya, jadi kalau dengan pandemi COVID-19 ini baru permulaan, saudara. Makanya sekali lagi, kita sudah harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi keadaan yang semakin sulit dan semakin sukar. Ayat yang ke-30, ya. Pada waktu itu, akan tampak tanda anak manusia di langit. Akan tampak tanda anak manusia di langit. Terus? Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Wow, jadi ini sangat-sangat, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nyambung, ya, terkonek dengan ya, 1 Korintus pasal 15, ya, di ayat yang ke-51-nya. Ya, dan itu Tuhan akan datang di awan-awan, dan juga di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, saudara, ya, di dalam mulai dari ayat 13-nya sampai ayat yang ke-18. Di sana jelas dikatakan Tuhan ada di awan-awan. Nah, ini yang disebut dengan kedatangan Tuhan pada tahap yang pertama, di awan-awan. Nah, ternyata, lihat saya, penting. Kedatangan Tuhan di awan-awan atau pengangkatan itu, setelah terjadi siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Ini bicara perang, ini bicara kegelapan, bicara kesuraman, ini puncak dari malapetaka. Makanya dalam Matius pasalnya yang ke-25, dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, waktu tengah malam. Bicara tentang tengah malam, ini bicara tentang puncak dari kegelapan. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Yang menyongsong siapa? Gadis-gadis bijaksananya. Mereka lah yang akhirnya menyongsongnya di udara. Itu yang disebut dengan kedatangan Tuhan di awan-awan. Jadi kedatangan Tuhan di tahap pertama, dunia sedang dalam kacau balau. Gak bisa bayangkan ini. Ini saya bagikan sekali lagi. Bukan untuk menakut-nakuti kita. Dan memang itu akan terjadi. Karena memang hal yang menakutkan ini akan terjadi. Tetapi bagi kita anak-anak siang, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, bagi kita anak-anak terang, kedatangan Tuhan bukanlah seperti pencuri malam. Karena kita sudah siap-siap dan berjaga-jaga. Ini yang penting. Kita sudah siap sedia dan berjaga-jaga. Jadi ketika dia datang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan kita lagi.
Dan kita akan segera dibawa. Makanya dalam ayat yang ke-9, dalam 1 Tesalonika pasal 5, ini yang jelas dan harus menjadi bagian saya dan saudara. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memang tengah malam itu bicara puncak daripada murka Tuhan. Memang kata siksaan pada masa itu ayat 29 Matius pasal 24. Bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap. Jadi bisa bayangkan betapa gelapnya dunia ini. Kata gelap ini juga bicara tentang kejahatan. Tingginya tingkat kejahatan itu. Jadi nggak heran. Sekali lagi tidak heran. Kalau di sekitar kita sekarang ini, manusia tambah jahat. Manusia tambah bejat. Tidak masalah. Biarkan saja. Karena memang sudah dikatakan, Wahyu pasal 22 ayat 11. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Biarlah ia terus berbuat jahat. Ya sudah. Dan memang Tuhan akan seperti mengizinkan kejahatan itu terus meningkat. Makanya kejahatan itu juga digambarkan dalam Wahyu pasal 12 tentang naga merah padam yang berkepala 7 dan bertanduk 10 dan 7 mahkota. Naga kita tahu ini adalah gambaran daripada setan. Iblis, Lucifer. Kata merah padam, ini bicara tentang kemarahan yang besar. Puncak dari kemarahan. Naik pitam lah istilahnya, saudaraku. Merah padam sudah. Lalu dikatakan kepalanya 7. Kata kepala ini bicara tentang kuasa. Angka 7 itu angka sempurna. Jadi dosa akan berkuasa dengan sempurna. Dan angka 10 juga bicara tentang genap penuh. Jadi berkuasa dengan penuh dan sempurna. Bahkan diberi kemenangan mahkota. Jadi dosa akan menang di akhir zaman ini. Tapi itu menang buat orang fasik. Orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Karena bagi saya dan saudara, yang sudah jadi umat pilihan Tuhan, mempelai Tuhan, firman Tuhan katakan, kita akan jadi pemenang. Kita tidak akan ditetapkan untuk ditimpa oleh murka. Dan saya dan saudara akan menjadi orang yang ditempatkan Tuhan. Di tempat yang Tuhan sediakan. Di mana kita akan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini keren. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kedatangan Tuhan itu adalah pada saat dosa begitu berkuasa. Dosa begitu ada di puncak paling tinggi. Makanya, dari sekarang, merapatlah kepada Tuhan. Dari sekarang, kejarlah pribadinya. Dari sekarang, temukan dirinya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah dia seperti mencari perak. Dan kejarlah dia seperti mengejar harta terpendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengerikannya dunia yang sedang kita huni ini hari-hari ini. Dan betapa seramnya dan betapa gelapnya kegelapan yang akan kita tembus ke depan. Dan sekali lagi, dalam keadaan yang sangat rusak seperti ini, kita akan hidup seperti Nuh. Tidak
bercela. Ini yang keren. Makanya saya bilang, kita bukan orang Kristen musiman dan hidup tergantung situasi dan keadaan. Enggak. Hidup kita tidak ditentukan oleh musim. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman kebenaran. Keadaan boleh makin rusak. Keadaan boleh makin gelap. Keadaan boleh makin jahat. Keadaan boleh makin kacau. Tetapi hidup saya dan saudara tetap ditentukan oleh firman. Dalam Kejadian pasal 6, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 dimulai, saudara. Mari coba kita lihat dulu. Ini kita harus hidup seperti Nuh di akhir zaman ini. Ya, coba dibaca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Doa saya, biar kita semua adalah orang-orang yang hidup dan tinggal di dalam kasih karunia. Saya percaya kita semua yang percaya Yesus sebenarnya sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya persoalannya, kita mau tinggal nggak di dalam kasih karunia itu? Mau terangkat nggak? Mau selamat nggak dari murka yang akan datang? Mau luput nggak? Jadilah orang benar, tinggallah di dalam kasih karunia. Ayo sambut. Jangan keluar dari kasih karunia. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan Nuh itu tidak bercela. Tidak bercela di mana, saudara? Coba dibaca lagi ayat 9. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Zaman Nuh, dunia rusak loh. Kalau di dalam ayat yang pertama, coba kita lihat dulu Kejadian pasal 6. Ya, kita lihat Kejadian pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini yang saya katakan, ini kawin sesuka hati. Ini nikah suka-suka. Pokoknya udah suka, nikah. Nggak suka lagi, putus. Cari lagi yang suka. Jadi ini udah nggak benar, saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata, manusia itu garang, tidak suka berdamai. Ya, dan mencintai dirinya sendiri. Lanjut lagi, dalam Kejadian pasal 6. Ya, ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Yes, menyesal Tuhan. Kata menyesal di sini bukan dia menyesal seperti manusia. Dia kesal, dia marah. Artinya, lu lebih baik gak ada daripada ada. Makanya Tuhan habisi mereka dengan air bah pada zaman itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini keadaan pada zaman Nuh. Inilah situasi yang ada, keadaan manusia pada zaman Nuh. Tetapi yang keren, yang luar biasa, ayat yang ke-8, walaupun sudah begitu keadaan manusia pada zaman Nuh, mereka melakukan kejahatan yang besar. Itu yang saya sebut tadi, berkepala 7, bertanduk 10, dan 7 mahkota, naga merah padam. Ini yang disebut kejahatan yang besar. Tetapi Nuh tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dia hidup sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kita pastikan tidak akan terbawa arus kalau kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi coba ayat 9 ini. Ya. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar. Terus? Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul. Ini yang keren, yang saya suka ini. Nuh itu hidup bergaul
dengan Allah. Jadi kalau kita katakan kita mau jadi orang yang diangkat, kita mau jadi orang yang berbahagia pada waktu kedatangan Tuhan di tahap pertama itu, ya kita harus hidup seperti Nuh. Orang yang benar, tidak bercela, tidak kompromi, tidak terbawa arus. Saudara dan saya baru dipastikan, dimeteraikan sebagai orang selamat ketika kita makan dagingnya, minum darahnya. Artinya kita menjadi satu dengan dia dalam kematiannya. Kita bersekutu dengan dia dalam penderitaannya. Penderitaan, kematian terhadap manusia daging kita, itu makanan kita sehari-hari. Sehingga kita hidup dengan kuasa kebangkitannya. Baru Tuhan bangkitkan pada akhir zaman. Itu pun kalau kita setia loh. Karena ada tertulis, siapa yang setia sampai akhir, baru diselamatkan. Setia. Ini penting. Jadi kita bisa keluar dari kasih karunia. Jadi jangan pikir kalau sekali engkau terima kasih karunia, sampai engkau nanti meninggalkan dunia ini, belum tentu. Tergantung sikapmu, tergantung pendirianmu. Kembali ke dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 tadi. Mari kita baca sekali lagi. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jaga. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Berarti bisa jauh dong. Berarti bisa keluar dong. Kata menjauhkan diri di sini artinya terpisah kembali dari kasih karunia Allah. Hidup di luar kasih karunia Allah yang tadinya sudah ada di dalam kasih karunia. Makanya gugur ajaran Hyper Grace. Karena nama orang pun bisa dihapus dari kitab kehidupan. Kalau orang namanya udah tercatat dalam kitab kehidupan, itu karena sudah hidup dalam kasih karunia tentunya. Tapi kenapa bisa dihapus? Dalam Wahyu pasal 2 jelas, supaya aku jangan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Kalau dihapus, gak ada tempatnya di sorga. Sebab dalam Wahyu pasal 20 jelas, setiap orang, ayat 15, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dan tadi Wahyu pasal 3 ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5, coba. Barang dibaca siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Siapa yang menang? Dikenakan pakaian putih. Terus? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya, jadi tidak akan dihapus. Kalau nggak dihapus berarti bisa dihapus dong. Berarti bisa dihapus. Dan yang tidak dihapus itu, yang menang. Yang memakai pakaian putih. Oh. Haleluya. Yang memakai pakaian putih. Itu yang menang. Lalu saudara, yang gak menang ya dihapus. Nah kalau udah dihapus, itu yang ngeri. Tadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, mungkin karena sudah terhapus, atau karena tidak pernah ditulis. Kemana dia dilemparkan? Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jelas? Back to the Bible. Kembali pada Alkitab. Kalau saudara mau murni imannya, kembali pada Alkitab. Alkitab ini sempurna walaupun bahasa Indonesia nggak pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Asal kita terima pewahyuan dari Roh Kudus. Walaupun memang benar dalam terjemahan bahasa Indonesia kita kadang-kadang tidak sesempurna dalam terjemahan aslinya. Tapi saya mau beritahu, kalau memang saudara nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak masalah. Saudara jadilah orang yang bergaul dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat kata-kata dalam Alkitab yang tidak sesempurna bahasa aslinya. Itu bisa Tuhan jelaskan lewat ayat-ayat lain. Jadi ayat menjelaskan ayat sehingga pengertian dari kata yang tidak seperti bahasa aslinya itu bisa kita dapatkan dalam pengertian yang sempurna. Itu lewat bergaul dengan Tuhan. Makanya Roh Kudus, dia akan menuntun saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran, firman. Begitu kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran, maka
kebenaran itu akan menuntun kita ke hati Bapa. Dan kita akan mengalami pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nggak mungkin saudara bisa dekat dengan Yesus tanpa pribadi Roh Kudus. Omong kosong. Tuhan bukanlah sebuah sejarah yang kita harus pelajari. Tapi dia adalah sebuah pribadi yang dimana saya dan saudara harus bergaul dengannya. Zaman Nu belum ada buku. Terus Nu tahu Tuhan itu dari mana ya? Kok Nu bisa buat baterai ya? Dia belajar buat baterai itu dari mana? Ya dari Tuhan. Tuhan bicara langsung padanya. Karena apa? Dia bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan yang dulu bergaul dengan Nu sekarang ada di dalam kita. Dia tampil dalam pribadi Roh Kudus yang mewakili Bapa dan Anak, menyertai kita sekarang. Nuh itu masih jauh dari hukum Taurat, apalagi kasih karunia. Saya mau beritahu, orang yang hidup di zaman kasih karunia jauh lebih berkesempatan bergaul dengan Tuhan daripada orang yang hidup di zaman hukum Taurat dan di zaman sebelum hukum Taurat. Listen to me everybody. Orang yang hidup di bawah kasih karunia adalah orang yang hidup yang memiliki kesempatan jauh lebih besar bergaul dengan Tuhan daripada orang yang hidup di zaman Taurat, bahkan sebelum Taurat. Camkan itu. Jadi kalau kita di bawah hidup di bawah hukum kasih karunia, tapi jauh dari hidup bergaul dengan Tuhan, mikir, pakai otak. Gak ada orang bisa bergaul dengan Tuhan kalau tidak punya waktu banyak duduk di kaki Tuhan. Kau mungkin berkata, Pak, saya karyawan, Pak. Pak, saya petani, Pak. Pak, saya profesinya ini, Pak. Saya nggak mungkin bisa kayak Bapak banyak duduk di kaki Tuhan. Lihat saya semua. Pertanyaan saya, saudara lebih sibuk mana daripada Daniel? Baca Daniel mulai pasal pertama sampai pasal 6. Lebih sibuk manakah saudara daripada Daniel? Daniel itu udah termasuk Perdana Menteri di Babel saat itu. Mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius. Ya, ada berapa raja lagi tuh? Ada 4 raja kalau saya nggak salah, saudara. Daniel menjadi pejabat penting. Yang selalu kalau nggak orang kedua, ya biasanya rata-rata orang kedua. Bahkan dia membawahi beberapa menteri setelah raja. Jadi Daniel lah yang mempertanggungjawabkan semua tugas menteri ini kepada raja. Dahsyat banget sibuknya ya. Dia harus, dan itu kerajaan Nebukadnezar waktu itu. Bukan hanya satu negara, satu kerajaan, tapi seluruh dunia. Saudara, Alkitab mencatat Daniel berdoa 3 kali satu hari. Itu keren. Coba kita baca dulu ayat yang ke-11. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ya. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut. Orang sesibuk Daniel bisa berlutut ya 3 kali sehari. Ini masalah kemauan. Zaman gini lo bilang lo gak punya waktu untuk Tuhan. Udah deh. Kiamat sudah. Kiamat sudah. Zaman gini lo gak punya waktu untuk Tuhan. Kau gak bisa duduk berlama-lama di kaki Tuhan. Kalau Yesus, saudara, sebelum dia menghadapi salib, dia 3 kali berdoa kan di Taman Getsemani. Dan sekali dia berdoa 1 jam. Dia berkata suku dalam ayat 40 di dalam Matius pasal yang ke-26 kalau saya nggak salah ya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, 1 jam dengan aku.
Jadi 3 kali Yesus berdoa, berarti 3 jam. Nah kalau Daniel tadi juga 3 kali berdoa, seperti yang biasa dilakukannya, sesuper sibuk begitu, masih punya waktu 3 jam. Kalau kita kaitkan dengan Matius pasal 26 ayat yang ke-40, dahsyat banget. Ini orang yang punya hati pada Tuhan. Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, Ya. matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Pada waktu itu Tuhan ada di awan-awan. Dia datang di tahap pertama. Pada waktu itu. Waktu kapan? Waktu siksaan terjadi masa itu. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa langit akan goncang. Ini yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena ayat 27 Tuhan akan goncangkan sekali lagi. 1 kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan akan goncangkan langit dan bumi. Digoncang. Ini kegoncangan yang sulit dijelaskan karena belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ini yang disebut tadi saudaraku, naga merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, dan bermahkota 10, dan memiliki 7 mahkota. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya berdoa biar kita semua menjadi gereja Tuhan yang siap menghadapi akhir zaman ini. Gereja Tuhan yang benar-benar berkemenangan. Gereja Tuhan yang akan diangkat, diubah. Rapture, istilahnya rapture, saudaraku, diangkat, diubah. Dalam sekejap kita mengenakan tubuh kemuliaan. Dalam ya. Oke? Jadi waktu itulah tampak tanda anak manusia. Nah kalau kita lihat saudara, ya, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, matahari menjadi gelap, ya, di dalam Wahyu pasal 6, ya, Wahyu pasal 6, saudara, mari kita lihat ayat 12. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Perhatikan, materai ke-6. Terus? Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Terus? Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Matahari tidak bersinar karena ada gempa bumi yang dahsyat. Mungkin saja yang selama ini ditakutkan dan sudah juga diprediksi, Gunung Toba akan meledak. Dan yang pertama jadi bubur adalah daerah kami. Karena kami di sini pusatnya Danau Toba. Ini yang pernah katanya meledak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Yang membuat iklim di dunia ini berubah. Dan sampai menutup matahari berbulan-bulan. Dan kalau ini meledak, katanya, ini menurut para pakar, saudara, kalau ini meledak lagi, ledakannya bukan skala Richter, tetapi super vulkanik. Ini bukan kembali nakut-nakutin, karena memang ada ayatnya semua. Ini kaitannya tadi di dalam ayat 29 Matius pasal 24. Ya, lalu dikatakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, matahari tidak bersinar lagi. Nah, kalau di sini tuh karena ada gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Terus ayat 13, ya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Iya, seperti tadi dikatakan dalam ayat 29. Lihat kolerasinya, saudara. Terus lagi. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Ya, terus. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Ya, jadi ini sudah meterai keempat. Sementara sebelum meterai keempat, apa yang terjadi? Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Sebelum meterai keempat, ya, atau mulai dari ayat 7, ya.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, ya, aku mendengar suara makhluk yang keempat oh ini udah materai keempatnya ya. Ya, terus lanjut. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ya. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Seperempat dari bumi ini di materai keempat. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan Matius pasal yang ke-24 ayat 29, khususnya di ayat yang ke-30-nya, saudara, di Matius pasal 24. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Jadi kapan Tuhan datang? Setelah materai keempat. Setelah seperempat bumi ini, penduduk bumi dihancurkan. Dan ada gempa bumi yang dahsyat, mengerikan ya. Seperempat itu mati karena apa? Karena dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan kelaparan, dibunuh dengan sampar. Sekarang kita dekat dengan sekarang kita sedang berada di tengah-tengah sampar dan kelaparan. Mungkin kelaparan belum begitu terasa untuk sebagian orang, masih sedikit orang. Tapi kalau ini sampai terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, andai kata COVID-19 ini tahun ini nggak kelar-kelar, percayalah, krisis pangan akan melanda. Dibunuh oleh kelaparan, oleh sampar. Sampar itu termasuk penyakit yang mematikan yang tidak ada obatnya, dan antara lain corona. Sampar. Terus lanjut lagi, ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mereka, di bawah mezbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Coba ayat yang ke-8 tadi lagi, coba. Ya, setelah sampar, terus, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi setelah dibunuh dengan pedang, perang, kelaparan, sampar, binatang buas. Kemarin ISIS telah membantai banyak orang. Itu bicara dibunuh dengan pedang. Setelah ISIS muncul, ISIS reda, muncul corona. Nanti corona reda, muncul apa lagi? Mungkin Corolla atau Mercedes. Virus yang lebih mengerikan lagi. Ya sudah. Terus gimana Pak? Nasib kita gimana Pak? Nah itu dia. Tinggallah di bawah kasih karunia Tuhan. Tinggal di bawah kasih karunia Tuhan. Tadi dalam ayat yang ke-15, Ibrani pasal yang ke-12, jagalah, jangan sampai ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan. Jadi orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang-orang yang membiarkan dirinya hidup dalam kepahitan. Orang-orang yang membiarkan dirinya hidup dengan sakit hati, tersinggung, marah. Hati-hati. Sudah begitu menyimpan marah, tersinggung, kepahitan, selesai. Kau keluar dari kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia, gak ada hidup benar. Gak ada hidup tidak bercela, apalagi bergaul dengan Tuhan. Kalau hati bebas dari kemarahan, hati bebas dari kenajisan, hati bebas dari kemunafikan, nyembah Tuhan itu paling enak. Jadi kapan Tuhan datang? Saat materai keempat dibuka. Kapan Tuhan datang? Saat matahari tidak bersinar lagi, bulan menjadi darah, dan langit, bintang-bintang di langit berjatuhan. Tadi dalam ayat 30, Matius 24. Pada waktu itulah, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Rapture itu. Itu pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana
jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang tak pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kalau ada dua orang di ladang, kata firman Allah, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Kalau ada dua orang memutar batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kalau ada dua orang di tempat tidur ini bicara suami istri, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Jadi suami-suami istri ayo sepakat satu roh. Jangan istrinya suka ngantuk, suka makan, suaminya suka doa. Jangan. Atau istrinya suka doa, suka nyembah, suaminya suka keluyuran. Ini pasti yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ya, pada waktu itulah tanda anak manusia ada di langit. Ya, terus? Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Iya, terus? Di langit. Ya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Ya. Dengan meniup sangkakala yang ada sangkakala yang terakhir. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, oh my God, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Terus lanjut lagi, baca lagi ya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup apa? Sangkakala. Terus yang dahsyat, terus? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Itulah tadi yang punya kriteria kayak Nuh. Sudahkah saudara orang pilihan Tuhan? Ya, orang-orang pilihan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini yang namanya rapture. Ini kedatangan Tuhan di meterai keempat tadi. Ketika matahari tidak bersinar, bulan menjadi darah, bintang-bintang berjatuhan. Pada waktu itulah tampak tanda anak manusia di langit. Dia mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi siapa yang akan diangkat? Sekali lagi, orang pilihan. Sama-sama katakan dengan saya, orang pilihan. Haleluya. Haleluya. Orang pilihan. Saya berdoa biar saudara jadi orang pilihan. Bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan. Ya. Coba Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Terus? Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Aha. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terus? Dan Raja di atas segala Raja. Ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Terus? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Terpanggil, terpilih, setia. Apa sih kriteria orang setia itu? Mau tahu nggak? Ayo kita buka saudaraku. Dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14. Ini yang terakhir nih. Ya, haleluya. Sebab banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil, terus? Tetapi sedikit yang dipilih. Nah, siapa yang dipilih ini? Kan tadi begitu Tuhan datang, dia mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru bumi, yang satu ke ujung bumi yang lain. Dia kumpulkan semua. Ada pertemuan di udara menurut 1 Korintus pasal 15 dan juga 1 Tesalonika pasal 4 mulai dari ayat 13. Orang-orang diubahkan, orang-orang akan diangkat. Ini orang-orang Kristen pilihan. Sama-sama katakan, orang Kristen pilihan. Aha. Saya berdoa biar saudara dan saya menjadi orang Kristen pilihan. Orang pilihan ini adalah orang-orang khususnya Tuhan. Orang-orang istimewanya Tuhan. Yang saya sebut menjadi orang yang dicintai Tuhan dengan cinta spesial. Aha, orang pilihan. Jadi orang pilihan ini juga kalau ke Tuhan selalu berbuat sesuatu ya pilihan gitu loh. Nggak ada yang usang sisa, tapi pilihan.
hidup yang terpilih, yang terbaik untuk Tuhan, itu selalu yang menjadi korbannya kepada Tuhan, pemberiannya kepada Tuhan, yang dia bawa kepada Tuhan. Nah saudara, orang pilihan itu siapa? Coba kita lihat mulai dari pertama, main cepat ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Apa itu? Hal kerajaan surga seumpama seorang raja Ya. yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Terus? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Terus? Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya, tidak mau datang. Kenapa? 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Ya. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Ya. sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Terus? Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Terus ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Tidak mengindahkannya, tidak mau datang ke perjamuan kawin. Undangan mempelai tidak digubris. Makanya saya mau katakan, saudara tidak mau dijadikan jadi pengantinnya Kristus, jadi mempelainya Tuhan, atau saudara anti pengajaran mempelai. Mohon maaf, Alkitabku berkata, tidak termasuk orang pilihan. Tidak bergaul dengan Tuhan. Tidak hidup di bawah kasih karunia-Nya. Tidak hidup sebagai orang yang benar. Kalau saudara masih kompromi, masih bercelah, belum punya kriteria seperti itu, bukan orang pilihan. Dan dalam Matius pasal 22, ternyata tadi ayat 14 dikatakan banyak terpanggil, sedikit terpilih. Yang terpilih itu adalah ternyata mereka yang menyambut dan menerima undangan mempelai, undangan perkawinan anak raja. Dan orang-orang itu tidak mengindahkannya tadi saudara, dalam ayat yang kelima. Karena apa? Ada yang pergi ke ladangnya, sibuk urusan pekerjaan. Ladang ini kan bicara pekerjaan ya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Ya, ini bisnisnya semua. Berapa banyak orang gak punya waktu dengan Tuhan, gak memberikan hidupnya disucikan, gak memberikan hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Sibuk karena mau cari uang, cari doi katanya. Ya, sibuk tuh kumpulin harta, sibuk cari makanan yang hanya untuk dibinasakan, tapi gak sibuk cari makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Selesai. Kalau engkau lebih mengejar uang daripada mengejar Tuhan, tamat riwayatmu. Kau bukan termasuk orang pilihan. Kau tidak akan pernah ikut dalam waktu Tuhan datang kali yang kedua di awan-awan. Kau tidak akan diubah, tidak akan mengalami rapture. Bukan mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu baginya Tuhan segalanya. Terus lanjut lagi tadi dalam Matius 22 ya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Waduh, gila, kalau cuma punya alasan gak mau datang masih mending ya. Ini malah yang diundang itu menangkap hamba-hamba si raja yang mengundang mereka ke perkawinan anaknya, malah ditangkap, dibunuh. Nah, ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang bukan hanya anti pengajaran, tetapi juga anti orangnya, benci orangnya. Saya temukan kok betul ayat ini ada. Ada pendeta-pendeta yang sangat benci kepada pendeta-pendeta yang menyuarakan suara kebenaran, suara mempelai. Ingat loh, yang mampu membangunkan gereja pada akhir zaman ini adalah suara mempelai. Dalam ayat yang ke-6 Matius pasal 25 tadi. Pada waktu tengah malam terdengar suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Maka ke-10 gadis itu bangun. Ayat yang ke-7 ya, ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Jadi gadis-gadis ini bicara gereja yang mampu membawa gereja mengalami kebangunan rohani di akhir zaman. Di puncak kejahatan ini saya mau beritahu adalah pengajaran mempelai, pengajaran penyucian, pengajaran kekudusan, pengajaran kebenaran yang murni, yang tidak kompromi. Ini yang mampu membawa kita mengalami kebangunan rohani. Jadi kalau masih kompromi gak apa-apa, demi toleransi, demi bermasyarakat, putus.
Pengajaran mempelai itu adalah pengajaran yang menguduskan hidup kita, pengajaran yang mensucikan hidup kita, pengajaran yang memisahkan kita dari dunia ini, dari segala ikatan apapun, dan hanya menjadikan hidup kita terikat pada Tuhan saja. Itu pengajaran mempelai. Pengajaran yang mendewasakan kita. Pengajaran yang membangun saya dan saudara menjadi tubuhnya. Menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi gereja yang mampu melihat Yesus sebagai kepala. Dan menerima dia sebagai kepala. Sehingga dia dapat memimpin kita kemana saja dia pergi. Sehingga kita dapat mengikuti dia kemana saja dia pergi. Oh my God, my God, my God. Haleluya. Jadi jangan punya banyak alasan sama Tuhan di zaman now ini. Masih beralasan di zaman now ini karena ladang usaha putus. Murkalah raja itu, Ya, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, terus tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk tidak itu. layak karena apa? Terlalu banyak alasan. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan Ya, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. ya. Jadi ingat ya, ini tadi kriteria orang yang disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Ya, tadi banyak alasan karena usaha, karena ladang, pekerjaan, bisnis, dan mereka marah pula kepada yang menyampaikan firman mempelai, firman penyucian itu. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, undang orang-orang dari pinggir jalan. Terus lagi ayat yang ke-10. Ya, Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, ya. orang-orang jahat dan orang-orang baik. Lanjut lompat ayat 11. Ya, Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan akhirnya tamu-tamu itu penuh tuh. Pesta perkawinan dari anak raja itu penuh dengan undangan. Tapi dari pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang nggak dianggap. Justru saya mau beritahu, mempelai Tuhan itu adalah orang-orang yang nggak masuk hitungan menurut ukuran dunia ini. Kita akan lihat, akan bangkit generasi yang tidak masuk hitungan di akhir zaman ini. Akan bangkit pendeta-pendeta yang nggak masuk hitungan, yang nggak dianggap menurut zaman ini. Tapi justru mereka akan menjadi alat Tuhan untuk membawa suara kebenaran, untuk membawa firman penyucian, firman pengudusan, firman yang membawa kita hidup, bergaul, dan melekat dengan Tuhan. Terus lanjut. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, Ya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. wow, ada orang yang tidak berpakaian pesta. Terus ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya, Tetapi orang itu diam saja. apa yang terjadi 13? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. jadi orang yang tidak punya pakaian pesta walaupun sudah menyambut. Pakaian pesta ini adalah ini pakaian pemulihan, hidup, gambaran hidup yang dipulihkan. Hidup yang melekat dengan Tuhan. Ingatkan, anak yang hilang itu ketika dia kembali, dia berikan jubah terbaik. Sehingga diadakan pesta, itu pakaian pesta. Jadi artinya hidupnya sudah dipulihkan. Sudah kembali kepada Bapaknya. Bergaul dengan Tuhan. Saya berdoa biar kita semua jadi orang pilihan Tuhan. Dan kita hari ini mengerti bahwa kapan Tuhan datang, kita udah paham. Ini bukan soal masalah jam dan hari. Ini bukan soal masalah, oh Tuhan datang tanggal 25 Desember. Omong kosong, gak ada yang tahu. Tapi kapan Tuhan datang? Pada waktu meterai keempat. Pada waktu matahari sudah tidak bersinar. Bulan sudah juga tidak bersinar. Bintang-bintang berjatuhan. Artinya apa? Kegelapan menguasai dunia. Kalau matahari nggak bersinar kan kegelapan. Itulah yang disebut tadi di Matius pasal 26. Pada waktu tengah malam terdengar suara. Jadi waktu dunia ini sedang dalam puncak-puncaknya dalam kejahatan, puncaknya dalam kebejatan, puncak-puncaknya dalam kenajisan, perzinahan, homoseks, lesbian. Sudah, aduh, gak ada malunya. Gila banget, gila banget.
Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita. Biarlah kita tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti Nuh, dia termasuk orang pilihan Tuhan. Ya. Dan hidup di bawah kasih karunia. Dan orang pilihan Tuhan dipastikan tidak ada akar pahit di hatinya. Jadi kalau masih akar pahit, yang salah pada orang dibenarkan, yang benar pada orang disalahkan, putus. Tuhan jauhkan itu dari kita. Dan kalau kita orang pilihan, tidak punya lagi hati binatang. Kita bukan manusia binatang, tapi kita adalah manusia Allah yang mengejar ibadah, mengejar keadilan, mengejar kebenaran.